Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah di Puncak yang punya kapasitas besar hingga 80 orang, gengs. Tapi harganya start from 3 juta aja loh. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Aneka 2 yang berlokasi di Jalan Taman Safari, Gang Villa Aneka 2, Ciberem, Cisarua, Bogor. Untuk menuju ke Villa Aneka 2, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya yang Villa Aneka 1 sampai 2 ini ya, gengs. By the way, lokasi Villa Aneka 2 ini tuh deketan banget sama 2 tempat wisata, yaitu Heha Waterfall dan Taman Safari loh. Apalagi sama Heha Waterfall tuh tinggal nyebrang aja, gengs. Sedangkan kalau kalian mau ke Taman Safari, cukup 500 meter atau 1 menit berkendara dari villa. Gokil sih, deket banget kan? Jadi villa ini tuh cocok banget buat kalian yang mau liburan rame-rame sekaligus berwisata di Puncak. Untuk akses jalannya juga nggak usah khawatir, jalanannya tuh bagus, mulus, dan nggak ada jalur ekstrim sama sekali deh. Karena posisinya juga berada di pinggir jalan, gengs. Jadinya aman kok jalannya. Oh iya, Villa Aneka 2 ini masih satu manajemen dengan surganya villa, yang beberapa villanya udah pernah aku review juga, gengs. Kalau kalian penasaran, nanti bisa klik link yang ada di description box ya. Nah, kalau udah lewatin Hotel Pesona Alam, itu tandanya kita udah mau sampai nih, gengs. Gak jauh setelahnya, hanya sekitar 190 meter aja, kita udah sampai deh. Dan di depannya juga udah ada plang Villa Aneka 2 by Surganya Villa. Gimana, akses jalannya gampang banget kan? Oh iya, sebelum masuk ke dalam villa, ini aku mau tunjukin dulu kalau posisi Heha Waterfall tinggal nyebrang aja dari Villa Aneka 2. Emang sedekat itu, gengs. Bahkan dari rooftop villanya juga kelihatan loh. Ntar aku kasih tahu ya. Oke deh, sekarang kita bahas villanya yuk. Jadi Villa Aneka 2 ini memiliki 2 buah bangunan villa dalam satu area. Dan kalian bisa tebak nggak jumlah kamarnya ada berapa? Totalnya ada 12 kamar, gengs, dengan kapasitas untuk 70 sampai 80 orang. Wah, gede banget ya. Di bagian depan merupakan area parkir untuk mobil, sedangkan untuk bis bisa parkirnya di depan villa ya, gengs. Nah, sekarang aku mau villa tour ke bangunan villa pertama dulu yang berada di sebelah kiri. Jadi bisa dibilang ini adalah bangunan utama villa karena fasilitasnya yang paling lengkap. Tiap villa memiliki 6 kamar, jadi totalnya adalah 12 kamar dengan 2 lantai plus rooftop. Kebayangkan, gede banget. Begitu masuk, langsung terdapat area living room sekaligus karaoke room yang udah dilengkapi dengan smart TV, wifi, dan karaoke set. FYI, untuk fasilitas karaoke ini hanya ada di bangunan villa 1 ya. Jadi semua entertainment tuh berada di villa 1. Di lantai bawah ini terdapat 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Di depannya terdapat area wastafel lengkap dengan cermin. Dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama. Kamar ini memiliki ukuran yang luas dan kalau kalian mau tidur ramean juga masih bisa tambah extra bed ya. Fasilitas kamarnya juga lumayan lengkap. Terdapat 1 buah queen bed bisa untuk 2-3 orang. Lalu di sebelahnya disediakan kursi dan cermin besar serta lemari. Nah, enaknya tuh di kamar ini juga ada guling, gengs. Asik banget kan? Next, kita melipir ke sebelah kamar tidur, yaitu ada kamar mandi pertama. Kamar mandi ini udah dilengkapi dengan water heater, namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya, gengs. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Keluar dari area kamar mandi, di sebelah living room terdapat fasilitas biliar. Wah, buat kalian yang hobi main biliar, pasti happy deh. Apalagi areanya juga berdekatan sama karaoke room ya. Jadi pastinya ramai banget, gengs. By the way, sebagai tamu, kita juga harus menjaga semua fasilitas villa. Jangan sampai dirusak ya, karena ada dendanya loh. Di tengah-tengah area living room terdapat pintu samping yang mengarah ke area parkir dan terkoneksi juga dengan area kolam berenang.
Oke deh, kita masuk lagi ke dalam villa. Di samping area biliar terdapat dining room atau ruang makan. Ruang makannya ini minimalis dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Lalu di sampingnya terdapat kursi tambahan plus dispenser. By the way, kalau kalian males masak, tenang aja gengs. Di Villa Aneka 2 ini juga menyediakan paket catering loh. Harganya yaitu ada yang 90.000 sampai 120.000 per orang. Kalau sekarang aku ambil paket yang 90.000 per orang, udah include 3 kali makan tanpa snack. Kita lanjut lagi ke ruangan yang berada di samping dining room, yaitu area dapur. Untuk fasilitas dapurnya cukup lengkap, jadi buat yang nggak pesen catering, kita tetap masih bisa masak di sini kok gengs. Terdapat rice cooker, berbagai peralatan masak, hingga peralatan makan udah disiapin di villa ini. Di dekat dapur, tepatnya di bawah tangga, juga terdapat kamar mandi kedua. Namun ukurannya ini kecil ya, dan nggak ada water heater. Oke deh, sekarang aku mau tunjukin area outdoor yang luas, di mana terdapat teras belakang dan kolam berenang ukuran besar. Namun selain bisa diakses dari dalam villa, area outdoor ini juga bisa diakses dari luar yang dekat parkiran ya gengs. Jujur Li, ini adalah area favorit aku buat nongkrong, karena udaranya tuh seger banget deh. Ditambah sama pemandangan dari kolam berenang yang pastinya bikin mata segar. Area teras belakangnya juga luas ya. Jadi kalau bosen ngumpul di dalam villa, kalian bisa melipir ke sini. Disediakan area duduk yang cozy, lalu di paling ujung terdapat kamar mandi sekaligus ruang bilas setelah berenang. Ukuran kamar mandinya kecil dan gak ada water heater ya. Dan ini dia salah satu fasilitas favorit, yaitu kolam berenang. Wah, kolam berenangnya gede banget gengs, jadi pas deh kalau buat ramean. Terus enaknya lagi, terdapat kolam anak dan kolam dewasa yang dipisah dengan sekat, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak ya. Kedalaman kolam anak sekitar 40-50 cm, sedangkan kolam dewasa kedalamannya mulai dari 80 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 150 cm. Untuk airnya adalah air dingin biasa ya. Di pinggir kolam berenang juga disediakan area duduk untuk bersantai dan ada alat barbeque juga ya gengs, tapi belum termasuk arang dan bahan makanan. Dari teras belakang ini terdapat akses menuju ke aula atau ruangan serbaguna yang luas dan ada 2 kamar tidur lainnya, yaitu kamar kedua dan ketiga yang posisinya berada di depan aula. Kita cek ke kamar tidur kedua yuk. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed bisa untuk 2-3 orang, terus ada lemari dan 1 buah kursi. Untuk kamar ketiga, ukurannya nggak jauh beda dari kamar sebelahnya, namun diisi dengan 2 buah single bed. Di depan kamar kedua dan ketiga, terdapat ruangan serbaguna atau aula yang super luas. Nah, biasanya ruangan ini tuh digunakan sebagai acara makan bersama. Karena kan kalau di ruang makan yang di dalam villa itu kecil ya, cuma muat untuk 6 orang. Makanya di sini disediakan space yang lebih luas, jadi semua tamu bisa berkumpul di sini. Udah disediain dispenser, peralatan masak, wastafel, dan beberapa buah meja besar. Nah, dari ruang serbaguna ini langsung terkoneksi dengan area parkir di depan villa. Oke gengs, tadi aku udah explore area lantai 1. Nah sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai atas ini terdapat living room, 3 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Untuk living roomnya juga luas ya. Bentuknya tuh memanjang dan disediakan 1 set sofa dengan kapasitas besar bisa untuk 8 orang. Terus di area tengahnya banyak space kosong yang bisa kita gunakan juga buat extra bed kalau kalian nginep ramean di sini. Nah, enaknya di lantai atas ini tuh punya bukaan dan jendela yang banyak, gengs. Jadinya pencahayaannya tuh terang dan gak berasa sumpek ya. Di sini terdapat 3 balkon. Pertama adalah balkon depan, disediakan 2 kursi dan meja. Terus balkonnya ini mengarah ke bangunan Villa 2. Balkon kedua posisinya berada di samping. Di sini juga sama ya, terdapat 2 buah kursi. Dan balkonnya ini mengarah ke area parkir sekaligus kolam berenang. Sedangkan untuk balkon ketiga posisinya berada di dekat tangga.
Di sini disediakan satu buah bangku panjang dan view-nya menghadap ke kolam berenang. Jadi di sini kita bisa menikmati view dari berbagai arah ya, gengs. Oke, sekarang aku mau room tour ke masing-masing kamar yang ada di lantai 2. Kita mulai dari kamar pertama yang berada di samping tangga. Ini adalah kamar tidur keempat, ukurannya tuh cukup luas, namun fasilitas di dalam kamarnya hanya ada satu buah double bed ukuran queen dan meja kecil di sudut tembok. Tapi kamar ini memiliki balkon luar loh, gengs. Wah, kalau kalian butuh privacy, bisa nih nongkrong di balkon kamar keempat ini. Tapi nggak ada view apa-apa sih, gengs, cuma ada atap aja ya. Next, kita ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur kelima. Nah, kalau kamar ini fasilitasnya lebih lengkap, gengs, dari kamar keempat tadi. Disediakan satu buah queen bed, sofa, dan lemari. Di sebelah kamar kelima terdapat kamar mandi sharing. Untuk ukuran dan layoutnya sama persis kayak kamar mandi pertama yang berada di lantai bawah ya. Terdapat water heater namun tanpa handuk dan toiletries. Dan ini dia kamar tidur terakhir di bangunan Villa 1, yaitu kamar tidur ke-6 yang posisinya terpisah sendiri dari dua kamar sebelumnya, yaitu berada di luar. Nah, karena posisinya di luar, jadi kamar tidur ini tuh bisa dibilang agak spesial, gengs. Karena satu-satunya kamar dengan private bathroom. Untuk fasilitas kamarnya terdapat satu buah queen bed, lemari, dan meja. Nah, pintu tengah ini adalah private bathroomnya ya. Bentuk kamar mandinya tuh memanjang. Di sebelah kiri terdapat area shower lengkap dengan water heater, lalu ada wastafel dan toilet. Salah satu kelebihan dari Villa Aneka 2 adalah setiap bangunannya tuh memiliki rooftopnya masing-masing loh. Wah, ini keren sih. Apalagi rooftop di bangunan villa pertama ini tuh super luas. Ukurannya bener-bener sama kayak bangunan di bawahnya, gengs. Masya Allah, ditambah dengan view 360 derajat dari sini. Asli, cakep banget, gengs. Di sini juga disediakan gazebo untuk bersantai. Nah, karena lantainya adalah full keramik, jadi kalau siang-siang udah pasti panas ya. So, kalian jangan lupa pakai sendal, gengs. Tapi kalau pagi dan menjelang sore kayak gini sih nggak terlalu panas kok. Oh iya, dari sini juga kelihatan Gunung Gede Pangrango loh. Terutama pada saat senja dan pagi hari kalau cuacanya lagi cerah. Masya Allah, keren banget ya. Terus dari sini juga terlihat Heha Waterfall yang posisinya nggak jauh dari villa, deket banget kan? Selain itu, dari sini kita bisa melihat ke rooftop bangunan Villa 2, gengs. Oke gengs, tadi aku udah review bangunan Villa 1 dan sekarang kita villa tour ke bangunan Villa 2. Di samping depan villa terdapat toilet umum yang berada di luar. Jadi kalau misalnya kalian lagi nongkrong di luar, terus kebelet pengen ke toilet, tinggal melipir ke sini aja ya. Di dalamnya juga ada toilet khusus pria dan toilet congkok. Nah, sekarang baru deh kita eksplor bagian dalamnya. Bangunan Villa 2 memiliki 6 buah kamar tidur, living room, dapur, dan rooftop. Namun di sini nggak ada fasilitas entertainment ya, karena untuk karaoke room dan biliar hanya ada di bangunan Villa 1. Di bagian depan merupakan area living room yang nggak terlalu besar dan diisi dengan 3 buah sofa. Ruangan ini juga menyatu dengan dapur dan udah disediain kompor, dispenser, serta peralatan masak lainnya. Kita masuk lebih dalam. Di lantai bawah ini terdapat 2 kamar tidur, di mana setiap kamar udah dilengkapi dengan private bathroom. Nah, ini kita masuk ke kamar tidur pertama di Villa 2 atau kamar ke-7 secara keseluruhan total kamar. Kamar ini ukurannya lumayan luas dan diisi dengan 2 buah double bed, di mana bentuk kasurnya itu berupa kasur tarik ya. Jadi kapasitas di kamar ini lebih banyak, yaitu bisa untuk 4-6 orang. Selain itu, terdapat lemari dan meja kecil di sudut tembok. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya yuk. Semua kamar mandi di bangunan Villa 2 udah dilengkapi dengan water heater. Next, kita ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur ke-8. Kamar ini fasilitasnya juga sama persis seperti di kamar ke-7 tadi, hanya beda di layout aja ya gengs.
Terdapat 2 buah double bed yang bisa diisi untuk 4-6 orang. Lalu di sampingnya ada lemari dan meja. Nah, untuk kamar mandinya berada di pojok nih, gengs. Di sebelah kiri terdapat wastafel, lalu di sebelah kanan adalah private bathroom. Keluar dari area kamar, sekarang kita naik ke lantai atas yuk. By the way, bangunan Villa 2 ini memiliki 3 lantai plus rooftop, jadi kurang lebih hampir sama seperti di bangunan Villa 1. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dengan private bathroom dan living room. Jadi bisa dibilang villa kedua ini tuh emang lebih cocok untuk istirahat ya, gengs. Dan pastinya suasananya juga lebih tenang. Kalau mau seru-seruan, nanti tinggal ngumpul aja deh di bangunan Villa 1. Di sini terdapat 2 buah balkon, yaitu balkon depan dan balkon samping. Nah, ini adalah balkon depan yang dilengkapi dengan kursi plus meja dan menghadap ke bangunan Villa 1. Sedangkan ini adalah balkon samping, bentuknya tuh memanjang tapi nggak terhubung ke balkon depan ya, dan menghadap ke arah jalan. Oke deh, sekarang kita bahas kamar tidur yang ada di lantai 2 ya. Kita mulai dari kamar sebelah kiri dekat tangga, yaitu kamar tidur ke-9. Kamar ini ukurannya lebih kecil dari kamar sebelumnya dan hanya diisi dengan 1 buah tempat tidur ukuran queen. Namun enaknya kamar ini tuh udah dilengkapi juga dengan private bathroom, gengs. Dan udah ada water heaternya juga ya. Lanjut, kita ke kamar tidur 10 yang berada di sebelah kiri. Layout kamar ini tuh persis banget kayak kamar ke-8 yang posisinya juga tepat berada di bawahnya, gengs. Terdapat 2 buah double bed dengan konsep tempat tidur tingkat, lalu di depannya ada kipas angin, lemari, dan private bathroom. Untuk posisi kamar mandi dalamnya berada di pojok belakang ya. Next adalah kamar tidur ke-11. Nah, kamar ini layoutnya juga sama seperti kamar ke-7 yang posisinya tepat berada di bawahnya. Namun bedanya kalau kamar ini hanya ada 1 kasur ukuran queen aja, gengs. Sedangkan untuk fasilitas lainnya sih sama aja ya. Terdapat lemari dan kamar mandi dalam lengkap dengan water heater. Sekarang kita naik lagi ke lantai paling atas, yaitu lantai 3. Nah, berbeda dengan bangunan Villa 1 di mana lantai 3-nya adalah full rooftop. Kalau di bangunan Villa 2 ini lantai 3-nya masih ada ruangan lagi, gengs, yaitu living room dan 1 kamar tidur. Baru deh sisanya merupakan area rooftop. Living roomnya lumayan luas dan di bagian tengah itu kosong, jadi lebih leluasa ya kalau misalnya mau diisi dengan extra bed atau lesehan bareng. Di lantai 3 hanya ada 1 kamar tidur dan ini adalah kamar tidur terakhir, yaitu kamar ke-12. Kamar ini ukurannya paling kecil dan hanya diisi dengan 1 buah double bed. Namun sayangnya kamar ini tuh nggak punya private bathroom, gengs. Jadi posisi kamar mandinya tuh ada di luar nyatu sama area rooftop. Dan ini dia area rooftopnya. Ukurannya emang nggak sebesar rooftop di villa pertama, karena kan sebagian areanya dipakai untuk bangunan indoor ya. Dan ini dia area kamar mandinya, gengs. Sebenarnya agak repot juga sih ya kalau mau ke kamar mandi ini, karena posisinya lumayan jauh dari kamar dan mesti keluar. Untuk view dari rooftop ini nggak seluas di rooftop Villa 1, gengs. Tapi lumayan lah ya, kita masih bisa lihat pepohonan di samping dan belakang villa. Seperti ini suasana senja menjelang maghrib dari rooftop bangunan Villa 1. Masya Allah, keren banget ya. Dan ternyata Gunung Gede Pangrangonya juga udah mulai kelihatan nih. Alhamdulillah banget hari ini cuacanya cerah, jadi aku bisa menikmati pemandangan sunset yang super cantik dari atas rooftop. Seperti ini suasana malam hari dari rooftop bangunan Villa 1. Kalau malam hari sih nggak terlalu kelihatan apa-apa ya, gengs. Paling cuma cahaya lampu dari bangunan di sekitar villa dan area gazebo. Oke, sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari kedua bangunan villa. Kita mulai dari Villa 1 dulu ya.
Untuk pencahayaan di lantai bawah, seperti yang kalian lihat di dalam video, cahaya lampunya tuh terang banget gengs. Gak ada kesan temaram sama sekali deh. Suasana malamnya juga seru karena aku ngumpul rame-rame sama keluarga di sini. Ada yang karaokean dan main biliar. Nah, sebelum lanjut eksplor suasana malam di area lainnya, sekitar jam 7 makan malamnya udah diantar nih gengs. Jadi sekalian aja aku tunjukin ya. Makan malam ini udah disiapin dari pihak villa, jadi kita tinggal nikmatin aja deh. Untuk ruangan dapurnya juga nggak perlu khawatir karena sama-sama terang kok. Oke, ini aku lanjut ke lantai 2. Untuk di lantai atas masih sama ya, pencahayaannya juga terang. Dan karena kemarin itu aku bawa alat karaoke sendiri, jadi kita bisa makin puas deh. Yang muda-muda karaokean di bawah, terus orang tuanya juga nggak mau kalah karaokean mandiri di lantai atas. Turun lagi ke lantai bawah, ini adalah suasana di area teras belakang sekaligus kolam berenang. Untuk pencahayaannya agak beda nih gengs. Kalau di outdoor ini, mostly menggunakan lampu warna kuning, sehingga membuat suasananya menjadi lebih syahdu dan terkesan warm atau hangat di tengah udara yang dingin. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 21 derajat Celcius, dan ternyata berasa banget loh dinginnya, terutama di area outdoor. Jadi saran aku jangan lupa untuk bawa sweater ya buat jaga-jaga. Apalagi awal tahun kayak gini, Bogor tuh lagi sering hujan gengs. Abis dari area outdoor, gak ketinggalan kita cek juga ruangan aula serbaguna yang berada di dalam sini. Waktu kemarin ini sih pencahayaannya juga lumayan terang ya. Walaupun gak semua lampu nyala, tapi masih ke cover kok untuk seluruh ruangan. Oke gengs, tadi aku udah tunjukin suasana malam di bangunan Villa 1. Sekarang kita move ke Villa 2. Di Villa 2 ini so far pencahayaannya juga masih oke ya. Area living roomnya terang, cuma kebetulan kemarin tuh lampu dapurnya lagi mati gengs. Untuk di area transisi dari public area ke private area agak temaram karena menggunakan lampu warna kuning. Tapi tenang aja, untuk di dalam kamarnya lebih terang kok. Next, kita naik ke lantai 2. Di area living room ini menurut aku lebih terang dari living room lantai bawah ya. Kesannya jadi makin hangat dan akrab, karena kan di Villa 2 ini nggak ada TV ya. Jadi menurut aku sih kalau mau ngobrol dengan tenang bisa di sini gengs. Dan ini dia penampakan dari balkon depan lantai 2 yang mengarah ke bangunan Villa 1. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin area terakhir yaitu lantai 3 plus rooftop. Untuk di lantai 3-nya juga terang, terutama area kamarnya. Tapi kalau kalian mau tidur rame-rame di sini, bisa tambah extra bed di living room ya. Dari area indoor kita menuju ke area rooftop. Untuk pencahayaannya hanya ada di sekitar area teras aja dan kamar mandi luar. Good morning. Masya Allah, aku suka banget deh sama suasana pagi hari di rooftop Villa 1 ini gengs. Bener-bener best view ditambah dengan udara yang sejuk dan pemandangan Gunung Gede Pangrango yang terlihat jelas di pagi hari. Keren banget ya. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah datang. Kali ini aku dapat menu nasi goreng lengkap dengan telur, acar, gorengan, dan kerupuk. Oke deh, tadi aku udah bahas lengkap semua fasilitas yang ada di Villa Aneka 2. Pasti kalian penasaran kan, berapa sih harga menginap di sini? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Berikut info harga menginap dan fasilitas di Villa Aneka 2. Untuk info dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Aneka 2. Villa murah untuk kapasitas besar yang deket banget sama Taman Safari dan Heha Waterfall. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!